Halo, selamat siang sobat. Kita berada di kebun sawit di rawa-rawa. Kebun sawit ini sobat ada temuan batu di daerah gambut. Kita terkejut dan kaget. Batu ini termasuk fenomena alam. Batu ini sobat warnanya kuning, keras. Dia keras. Semakin ke dalam dia semakin keras, semakin lain warnanya. Jadi kita nggak tahu ada paretan. Ini kita korek, kita kikis tanah ini. Ini kelihatannya bukan batu sedimen atau sedimen rock sedimen. Karena kalau rock sedimen warna batu sama ke bawah dan tidak ada patahan, dia sedimen harus rata. Jadi ini diestimasi kemungkinan ini meteorit. Jadi meteorit itu jatuh dengan bongkahan besar. Satu hal yang menjadi heran, biasanya kalau meteor jatuh itu sobat, dia kecil-kecil serpihannya hancur di angkasa, nah, gesekan atmosfer. Tapi ini meteorit dia tidak hancur, berarti dia mempunyai kekuatan. Biasanya meteorit itu jatuh dia akan hancur jadi meteor. Jadi ini meteorit luas sobat, ada di 20 meter kali 20 meter. Jadi di bawah tanah ini batu sobat, di bawah tanah ini batu. Nah ini sobat, ini batu keras. Variasi, ada yang 30 cm, ada yang 20 cm, ada yang setengah meter ke bawah, makin ke sana. Jadi meteor ini jatuh, dia membentuk gundukan. Di sekelilingnya ada lembah. Batu ini macam kemas-emasan sobat. Nah, kuning kemas-emasan. Ini. Nah. Jadi batu ini sangat diperlukan para ahli untuk penyelidikan luar angkasa, pembuatan pesawat antariksa. Kemungkinan besar bahan-bahannya dari mineral ini, dari meteorit ini. Karena saya bawa ke beberapa kawan di Jakarta, mereka mengatakan ada nikel, ada tembaga, ada besi, krom, silikon, vanadium, bahkan katanya ada palladium. Katanya ada. Ketika saya bawa itu ke teman atau ke ipar saya, Pak Andre Sitanggang, di Jalan Pramuka nomor 53 Jakarta Pusat. Hanya saja kadar nikelnya itu kita nggak tahu sobat, karena biayanya besar, di atas 20 juta. Saya nggak ada anggaran untuk mengetahui berapa kadar nikel, berapa kadar besi, berapa kadar tembaganya. Tapi sobat, saya udah tes, saya giling, saya tumbuk, saya halusi, ada sekitar 2 kilo. Nanti kita kasih contohnya. Ketika saya tumbuk dan saya keringkan, itu ditarik magnet itu 60% sampai 70% sobat. 30% lagi itu lagi ke tembaga, krom, silikon, vanadium. Nah, karena juga dalam bulan ini, hampir sebulan saya mengadakan penyidikan pribadi ya. 60 sampai 70% dia tertarik magnet. Ketika sudah halus, ditarik magnet. 30% lagi tembaga, krom, silikon, vanadium. Dan saya lihat itu putih-putih kebiru-biruan dan kemungkinan juga palladium. Di bawahnya platinum. Kemungkinan besar ada sobat. Jadi barang siapa sobat-sobat yang mau mengeksploitasi, mari kerjasama kita. Ya baik juga ya untuk mengolah batu ini. Batu ini sobat sekitar 20 meter kali 20 meter. 20 meter itu batu di bawah tanah sobat. Nah, ini rawa sobat, ini rawa. Ini rawa belum masuk, ini rawa. Nah, ini rawa batu. Nah, jadi sobat, kalau nggak salah saya, ini ribuan ton kapasitasnya di bawah. Karena kalau meteorit kecepatannya yang
saya ketahui dan saya pernah baca, meteorit jatuh memiliki kecepatan dari luar angkasa 250.000 sampai 300.000 km per jam. Jadi di Arizona di Amerika sampai tanah tersebut kedalaman 100 meter meteoritnya masuk. Apalagi di daerah rawa, minimal dia 50 meter. Saya sudah timbang sobat, ya. Batu ini semeter persegi beratnya 5 ton sampai 6 ton. Batu ini saya timbang volume sama beratnya berat sekali. Dia sudah semacam besi juga kan sampai 6 ton dia per meter kubik. Jadi ini sekitar 5 ton per meter kubik. Kalau kita estimasi sobat, kedalamannya 50 meter saja. Kalau dia 20 kali 20 400 meter saja untuk lapisan satu. Kali 50 meter. Besar jumlahnya sobat kalau kita ada yang menginginkan boleh kita kerjasama. Demikian sobat, selamat sore temuan kita. Kami berharap sobat kita sama-sama ada yang tertarik baik pengusaha, kita urus izin eksploitasi, Anda bisa survei dulu, cek ke lokasi, nah, itu nantinya bisa kita atur. Demikian, terima kasih buat kita semua, selamat sore, salam, Tuhan berkati.